Emosi melihat aksi asusila kaum LGBT, warga dan massa ormas menggeruduk tempat hiburan malam di kawasan Jalan Veterani, Makassar, Sulawesi Selatan. Massa menuntut tempat hiburan malam tersebut disegel dan ditutup. Jika tuntutan tak ditanggapi, massa akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD. Uang tunai 5,5 miliar rupiah ditemukan dalam koper di kolong tempat tidur saat penyidik Kejaksaan Agung menggeledah sebuah rumah di kawasan Jepara, Jawa Tengah milik Hakim Ali Muhtarom tersangka suap vonis lepas korupsi ekspor CPO. Padahal selama ini Ali Muhtarom mencitrakan diri sebagai sosok hakim sederhana. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena gebrakan aturan, tapi karena mobil mewahnya senilai 1,9 miliar rupiah miliknya kedapatan menunggak pajak hingga 42 juta rupiah. Halo pemirsa, saya Camar Haenda. Inilah seputar Ayu Siang. Pemirsa, warga menyerbu kantor Balai Kota Jakarta untuk melamar kerja sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU. Membludaknya pelamar kerja sebagai pasukan Orange lantaran batas pendidikan minimal SD dengan gaji 5,3 juta sesuai dengan UMP Jakarta. Ratusan warga ini antri berdesakan berjam-jam sejak pagi di Balai Kota Jakarta untuk melamar kerja sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU. Membludaknya pelamar terjadi setelah Pemprov kembali membuka lowongan kerja dengan batas pendidikan minimal SD. Proses rekrutmen dibuka 2 tahap. Tahap pertama untuk 1.100 orang, sementara 506 lowongan akan dibuka pada awal tahun depan. Mengantisipasi kepadatan pelamar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pendaftaran bisa dilakukan di kelurahan dan kecamatan serta secara online. Rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Tetapi keputusannya, karena saya ingin menghilangkan orang dalam dan transparansinya itu terjadi, maka keputusannya di tingkat wali kota yang dilaporkan kepada gubernur. Lalu apa saja syarat untuk mendaftar sebagai PPSU? Di antaranya, pendidikan minimal SD, diprioritaskan memiliki KTP DKI Jakarta, usia minimal 18 tahun dan maksimal 58 tahun, serta bisa membaca dan menulis. Untuk gaji PPSU merujuk Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 6 tahun 2016 menyesuaikan upah minimum Provinsi UMP Jakarta sekitar 5,3 juta per bulan serta mendapat tunjangan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan hingga THR. Selain PPSU, Pemprov juga membuka lowongan untuk 1.000 orang petugas pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Emosi melihat aksi asusila kaum LGBT, warga dan juga ormas menggeruduk tempat hiburan malam di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka menuntut tempat hiburan malam ditutup. Ratusan warga dan ormas geram menggeruduk tempat hiburan malam Helen's Playmart di Jalan Veterani, Kota Makassar setelah viral 2 pria berbuat asusila di tempat hiburan tersebut. Mereka menuntut tempat hiburan disegel dan ditutup. Satgas Pengawasan Perizinan Kota Makassar juga menggerebek tempat hiburan malam itu. Petugas memeriksa KTP pengunjung, memastikan tidak ada anak di bawah umur. Tidak menemukan bahwa Helens ini benar-benar mau ditutup, tapi ada upaya untuk Helens ini diselamatkan dengan cara minuman disimpan di dalam, tidak diamankan dan dibawa oleh pemerintah kota. Maksudnya akan ada aksi lanjutan? Iya, kita akan melakukan aksi lanjutan. Jika tuntutan tidak ditanggapi, warga dan ormas akan berdemo ke kantor DPRD. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bocah kakak beradik tewas tertabrak truk CPO yang menghantam rumah mereka. Saat kejadian, kedua korban sedang tidur di dalam kamar. Sementara di Lampung, truk terjun ke sungai, 3 penumpang tewas. Truk CPO ini menabrak rumah warga di Jalan Raya Padang Besi, Padang, Sumatera Barat. Ruang tamu dan kamar tidur hancur berantakan. Tragis, 2 kakak beradik berusia 2 dan 10 tahun ditemukan tewas.
Kedua korban tengah tertidur di kamar, 3 penghuni rumah dan supir ditemukan terluka dibawa ke rumah sakit Semen Padang. Penyebab kecelakaan akibat rem truk blong. Truk mengangkut 13 orang terjun ke sungai sedalam 15 meter di Pekon Waisin di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Truk melaju dari Bengkulu menuju ke Bandar Lampung menabrak besi pembatas jalan dalam kecepatan tinggi. Truk hilang kendali terjun bebas ke sungai, 3 orang penumpang tewas. Tim kontributor melaporkan. Kita ke kasus narkoba yang menjerat aktor Fachri Albar. Dari hasil tes urin, Fachri dipastikan positif narkoba. Saat rumahnya digeledah, polisi menemukan barang bukti narkoba di bawah kasur. Petugas menemukan barang bukti narkoba saat menggeledah rumah aktor Fachri Albar waktu penangkapan. Fachri yang sudah tak berkutik juga menunjukkan tempat ia menyembunyikan narkoba di bawah kasur. Usai pemeriksaan, Fachri menjalani tes kesehatan dan tes urin di ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Hasilnya Fachri dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Ini gimana? Untuk tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Petugas pun masih memburu pelaku utama pemasok barang haram pada Fachri Albar ini. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Kalau Fachri Albar menyembunyikan narkoba di bawah kasur, sementara Hakim Ali Muhtarom, tersangka suap vonis lepas korupsi ekspor CPO, didapati menyembunyikan uang 5,5 miliar rupiah di kolong tempat tidur rumahnya di Jepara, Jawa Tengah. Padahal selama ini, Ali Muhtarom mencitrakan dirinya sebagai sosok hakim yang sederhana. Coba saya buka dulu ya Pak ya. Uang tunai ditemukan penyidik Kejaksaan Agung tersimpan dalam koper di rumah Hakim Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah saat penggeledahan pekan lalu. Koper disembunyikan dalam karung di kolong tempat tidur. Saat dibuka, uang tunai terbungkus plastik. Tumpukan uang 3.600 lembar atau 36 blok dolar Amerika Serikat senilai 5,5 miliar rupiah. Belum sih, ini dolar masih dalam bentuk dolar. Masih di Singapura. Masih di plastik, Pak. Masih buka. Coba saya buka dulu ya Pak ya, ini belum. Saat awal digeledah, penyidik belum menemukan uang tersebut. Namun penyidik di lokasi menelpon penyidik di Kejaksaan Agung untuk mengkonfirmasi dengan tersangka Ali Muhtarom yang sedang diperiksa. Saudara AM diperiksa di sini, ya, berkomunikasi dengan keluarga di sana, akhirnya itu ditunjukkan, dibuka, diambil bahwa uang itu ada di bawah tempat tidur lah ya. Ali Muhtarom menjadi salah satu hakim yang menjadi tersangka suap vonis lepas korupsi ekspor CPO. Selain uang tunai, dalam rilis Kejaksaan Agung pekan lalu juga disita barang bukti mobil SUV dari rumah Ali Muhtarom di Jepara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi-lagi menjadi perhatian publik. Kali ini bukan karena gebrakan aturan, namun karena mobil mewah milik pribadinya kedapatan nunggak pajak hingga 42 juta rupiah. Deddy Mulyadi menjadi sorotan publik. Kali ini, gara-gara mobil mewahnya yang kedapatan nunggak pajak puluhan juta rupiah. Mobil mewah Lexus LX 600 berplat nomor B2600 SME keluaran tahun 2022 ternyata nunggak pajak sebesar 42 juta rupiah. Ramai jadi sorotan, orang nomor 1 di Jawa Barat ini menjelaskan, mobil Lexus senilai 1,9 miliar rupiah miliknya itu masih cicilan dan atas nama orang lain. Proses mutasi masih berlangsung oleh pihak leasing. Karena ini masih atas nama orang lain, prosesnya agak lama, harus melalui mekanisme leasing, tidak bisa saya langsung. Berapa sih jumlah biaya segala macam lah, lumayan tuh, agak lumayan, udah hampir 70 juta itu. Pajak, kemudian cabut berkas segala macam, saya nggak tahu banyak istilahnya. Dan itu sudah saya bayar, cuman mutasinya belum bisa dilakukan. Mungkin ya seminggu atau 2 minggu ke depan. Dalam LHKPN terbaru, Deddy Mulyadi mencatatkan memiliki 7 kendaraan, 3 diantaranya mobil mewah. Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan tidak akan menggunakan kekuasaannya sebagai gubernur untuk mempercepat proses mutasi kendaraan.
Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David, iNews melaporkan.